selamat pagi, siang, sore, malam. Yang pasti dari Denpasar. Kalau Feisha dari mana? Aku di Jakarta sekarang. Gary, kamu lagi di mana? Aku di Jakarta juga sekarang. Cuman Cika dari Mini Kino yang di Bali, ya iyalah. Tapi kita bawa oleh-oleh buat teman-teman karena kita ingin sharing cerita dan pengalaman kita bertiga, walaupun sebetulnya rame-rame ya. Tapi kenapa cuma bertiga ya yang kita cerita di sini ya? Nanti kita ceritain kenapa ya. Ada oleh-oleh dari Kan, dari Mini Kino, dan Dari bukannya kalian punya rumah produksi? oh iya. Nggak biasa endorse. Dan dari Paws and Bones Films. Yeay. Oke. Jadi teman-teman selama 40 menit ke depan Mini Kino bersama dengan Paw and Bones Films, Reisha dan Gary bakal cerita. Kita pada tanggal 16 Mei sampai, kalau Reisha dan Gary sampai 20 Mei ya, aku lanjut sampai 22 Mei ada di Cannes. Ngapain sih kita ke sana? Itu kita bakal cerita. Kenapa kita bertiga yang ke sana? Kita bakal cerita juga. Apa sih manfaatnya kita pergi ke festival yang sudah cukup tua ya, tahun 79. Itu tahun lahirku. Ya, ketahuan dong. Em, Festival tua ini adalah salah satu festival yang paling penting di dunia, dan tapi kenapa kita bertiga sih yang pergi, dan apa kemudian setelah pergi lalu apa? Nah, selama 40 menit ke depan kita bakal cerita tentang hal-hal itu. Sebelum kita mulai, tentu saja Mini Kino mau berterima kasih kepada Short Film Corner, Rendezvous Industry yang memberikan kesempatan dan ajakan kolaborasi terhadap Mini Kino juga, dan yang memungkinkan kita bisa mendapat dukungan baik mental maupun dukungan sebagian pendanaan. Kita berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kami juga tentu berterima kasih terhadap Manajemen Talenta Nasional yang terus-terusan juga bersama dengan Mini Kino juga mendukung upaya untuk mengembangkan talenta di berbagai lini, termasuk yang kalau urusannya sama Mini Kino yaitu di film pendek. Saya Cika, nama lengkapnya Francisca Prihadi. Saya adalah Direktur Program Mini Kino dan juga menjadi narahubung utama yang bertanggung jawab untuk kolaborasi Mini Kino dengan Cinema du Dumont, Short Film Corner, Rendezvous Industry pada tahun 2026 ini. Saya mengundang Gary dan Feisha untuk memperkenalkan diri. Silakan. Silakan Oke. Feisha. Oke, halo semua. Nama aku Feisha. Nama panjang aku Feisha Dila Permanayadi. Aku adalah seorang produser film pendek untuk sekarang dari kolektif yang aku dan Gary dan teman-teman juga bangun bernama Paws and Bones Films. Dan mungkin Gary mau memperkenalkan diri. Halo semua, nama saya Gary. Nama panjang saya Gary Christian. Saya adalah sutradaranya Feisha dari Paws and Bones Films dan senang berkenalan. Ya gitulah pokoknya. Walaupun nggak kenalan ya, walaupun nanti ini kan kita premiere ya, jadi kita bisa kenalan di chatbox waktu pas premiere. Nah, pertanyaannya kan, oke, kalau Mini Kino udah jelas nih diajak kolaborasi katanya. Lalu kemudian, kok kenapa sama Paw and Bones Film gitu? Jadi teman-teman, aku cerita dulu. Di Cinema du Dumont, di Short Film Corner banyak inisiatif yang mereka lakukan untuk mendukung talenta industri film pendek maupun juga yang membuat film panjang pertama mereka. Ada yang namanya Fokus Kopro, itu dedikasinya untuk first feature film project, jadi untuk proyek film panjang pertama. Kemudian ada Fokus WIP, Work in Progress. Kemudian, kalau Fokus Work in Progress ini untuk film-film yang sedang dalam tahap produksi. Sementara ada juga yang namanya Fokus Script. Fokus Script ini sungguh unik karena Fokus Script itu didedikasikan sebetulnya kerjasamanya antara Cinema du Dumont dengan
institusi-institusi pendidikan yang reputasinya yang pasti bukan kaleng-kaleng. Jadi reputasinya biasanya sudah reputasi dunia, dan tahun 2025 mereka mengincar kerjasama dengan Indonesia. Tentu saja karena mereka belum punya jejaring yang cukup untuk bisa mengetuk masing-masing universitas untuk bekerja sama dan mencari film pendek profesional pertama dari alumni sekolah-sekolah film ini. Mereka nggak punya kan jejaringnya. Di Minikino, di setiap tahunnya, di Minikino Film Week, kita punya short film market yang punya section bagian market screening. Nah, ini biasanya institusi pendidikan, terutama yang memiliki fakultas yang memproduksi film pendek setiap tahunnya, ataupun yang memang fokus terhadap film, animasi, itu biasanya menjadi bagian dari market screening atas undangan. Dan selain itu, ada institusi kebudayaan dan yang lainnya. Tapi fokusnya adalah Minikino Film Week dinilai memiliki jejaring yang baik dengan institusi pendidikan ini. Jadilah kami sejak tahun 2025 November mulai menghubungi universitas-universitas di Indonesia. Kalau yang belum dihubungi, ayo kenalan ya, jangan lupa iklan. Kenalan dong, datang ke festival. Intinya kami menghubungi terutama institusi pendidikan yang rajin ikut market screening, bahkan rajin juga datang ke festival. Ada karya-karya dari pelajar, dari mahasiswanya yang juga terpilih ataupun ikut banyak kegiatan lainnya. Dan dari berbagai upaya tersebut, singkat cerita, sampailah kami dari cukup banyak, dan kami melakukan seleksi wawancara juga, bukan hanya seleksi berkas, karena yang kami periksa adalah skrip. Yang menarik adalah ada program yang namanya Shorts Up di Minikino Film Week tahun lalu. Itu tidak spesifik mencari film pendek profesional pertama dari seorang lulusan film. Bahkan kami luput ingat bahwa Gary itu sebetulnya film yang sedang dia buat dan dibicarakan dan dipresentasikan di Shorts Up tahun lalu itu adalah film pendek profesional pertamanya dia. Jadi Minikino aja lupa gitu. Karena spesifikasi kan sangat detail. Siapa lagi ya gitu. Kayak kita tahu deh gitu. Jadi senang sekali kita bisa menghubungi UMN, Universitas Multimedia Nusantara, dan Gary adalah salah satu alumninya yang ini proyeknya yang nanti bakal diceritain nih. Itu adalah cocok dengan spesifikasi yang diminta oleh Cinema di Dumang. Tapi bukan Minikino yang memilih Gary. Kita deg-degan juga, wah siapa nih ya, keren-keren sih proyek-proyeknya. Kita memilihkan 3 untuk Cinema di Dumang, dan mereka memilih 1. Dan ya sudah lah ya, proyeknya Paw and Bones Film yang dipilih. Yeay. Yeay. Gitu latar belakangnya. Lumayan ya, 3 menit kayaknya lewat ya, padahal pinginnya lebih cepat. Soalnya emang ceritanya panjang sekali. Dan tentu saja ketika tadi kami juga menyebutkan, wah ada banyak dukungan gitu, dan dukungannya itu mental, dan juga dukungan sebagian pembiayaan. Iya, karena juga bongkar celengan ya, tetap buat berangkat ataupun buat mempersiapkan, tetap bongkar celengan juga. Misalnya manajemen talenta nasional tentu saja menggunakan memberikan dukungan juga, karena tahun lalu setelah Shorts Up mereka memberikan hadiah ya. Ada, kamu kayaknya pergi ke JAF ya waktu itu ya, ikut JAF Market ya. Iya, jadi ya lumayan lah ya, ada ekosistem yang memungkinkan. Memang sih yang kita perlukan duit, tapi kadang-kadang nggak selalu duit gitu, dan dukungan-dukungan kesempatan seperti ini juga bermanfaat. Itu latar belakangnya. Jadi singkat cerita setelah terpilih, nah gimana nih singkat cerita setelah terpilih nih, masih ada proses kan ya. Tapi kalau cerita ngomong-ngomong gini dong kayaknya gimana ya, kurang seru ya. Kayaknya orang-orang pingin lihat juga sambil diceritain, sambil lihat sesuatu nggak sih? Namanya bawa oleh-oleh ya. Biasanya sih kan oleh-oleh kan makan atau makanan atau sesuatu yang bisa dipakai gitu ya. Nggak ada tapi ya dari situ. Dari kan nggak ada. Ini makanya makan sendiri. Soalnya lapar. Bagaimana kalau aku serahkan kesempatannya ke Gary dan Veisha yang menceritakan. Jadi habis terpilih di bulan April ya, benar ya, di bulan April? Betul. Di bulan April, bulan April atau tanggal berapa sih yang waktu kalian bulan Maret.
Oh, bulan terpilih. Maret ya. Maret Bulan Maret awal. kan udah tahu bahwa kalianlah yang terpilih. Tapi Ya. kemudian kan sendiri kan tanggal 13 sampai 23 ya. Tapi kan kegiatan-kegiatan kita kan mulainya dari tanggal 16 ya udah ada ya 16 Mei yang secara langsung di Cannes. Jadi dari Maret sampai kemudian festivalnya kalian ngapain aja sih? Nah ini waktunya kuberikan kepada Gary dan Vesha untuk cerita. Gimana? Udah siap boleh diputar nggak nih videonya? Boleh. Boleh. Tunggu bentar. Eh, dipilih dulu nih biar nggak salah nih sebentar. Kita udah nyiapin namanya oleh-oleh gitu kan. Oleh-olehnya juga disiapin. Sebentar ya. Ini aku share dulu. Jangan sampai salah share screen. Nah, udah kelihatan kan ya? Kelihatan nggak Gary sama Vesya? Kelihatan. Kelihatan ya, kalau udah kelihatan aku play ya. Jadi mereka akan cerita 10 menit dengan visual dan dengan ceritanya. Silakan. Sorry. Udah Jadi mulai. sebenarnya tuh awal-awalnya itu of course untuk dari kami ya itu unreal sih ya. Maksudnya reaksi kita pertama kayak oh my god kayak sebenarnya kan it's always been a dream ya untuk ke sana, tapi kan kita nggak pernah actually picture kalau kita emang beneran ke sana diundang gitu, apalagi akreditasinya gitu. Dan sebenarnya untuk persiapannya tersendiri mungkin Gary mau sharing lebih banyak kali ya, karena itu lebih banyak kesinggungnya ke kreatif juga sih ya, biar untuk online sessionnya ya. Mungkin bisa sharing. Jadi untuk persiapannya sebenarnya bisa dimulainya dari pertama kali dapat kabar. Aku inget banget Kak Cika nelpon aku sekitar jam 9-10 malam. Terus dia bilang, Giri selamat ya. Terus aku bingung banget kayak, selamat apa ya maksudnya ya gitu. Terus habis itu Kak Cika kayak, oh maaf aku lupa ngasih tauin, kamu tuh yang kepilih gitu. Terus di situ, itu unreal banget sih buat aku. Dan aku langsung ngabarin Keisha, karena kami lagi di tempat yang berbeda. Dan dari cerita Evasia dia bilang katanya dia gemeter katanya gitu. Ya sama sih aku juga gemeter gitu pas kepilih gitu. Tapi pada akhirnya kami akhirnya terpilih, kemudian berjalanlah sesi online. Kami tektokan terlebih dahulu lewat email sebelumnya gitu, sebelum sesi online. Di email itu diberitahukan rundown-nya itu apa saja sampai nanti tanggal 16. Dan rundown yang paling pertama adalah ada sesi online pada bulan April dan juga bulan Mei. Pada bulan April sesi online-nya adalah script consultant, script consulting bersama waktu itu kami dapetnya Franz Rodenkirchen. Pada saat itu script kami, aku, Vesya, dan Cio, karena Cio juga menulis bersama aku, co-writer aku, itu sudah mencapai draft 7. Kemudian Franz membaca draft 7 itu dan ia membahasnya dalam script consultation itu. Pembahasan Franz itu membantu banget. Di situ aku sama Vesya tercengang karena dia membahasnya scene per scene. Dan dia apa ya? Dia memberikan satu ucapan yang cukup bagus. Dia bilang katanya bagi dia tidak ada skrip yang bagus atau jelek, tapi bagi dia itu adalah hanya ada skrip yang pesannya itu nyampe apa enggak gitu. Jadi dia membaca scene per scene untuk memberitahu impresi dia terhadap setiap scene dan apa menurut dia makna setiap scene itu gitu. Dan itu membantu banget gitu. Akhirnya setelah itu aku dan Cio menuliskan skrip draft 8, terus kami memberikannya ke Vesya, dan Vesya yang bilang ke aku sama Cio kayak, wah ini udah siap diproduksi nih skrip draft 8 gitu, karena kacamata Vesya kan juga objektif gitu. Terus sudah gitu akhirnya pada bulan Mei kami melakukan script consultation online bersama Gabriel Brunenmeyer. Itu gimana Ve sama Gabriel? Itu sebenarnya sesi yang cukup lama ya, karena waktu sama Franz itu kan kita dapat 1 jam, sedangkan sama Gabriel itu kita dapat 3 jam, dan itu jadinya itu juga pertama kalinya kita ngelihat partisipan fokus group lainnya juga. Jadi sebenarnya seru banget kita bisa ngeliat face to face walaupun masih online ya gitu. Dan itu tuh lumayan eye opening karena walaupun sesinya itu 3 jam yang kita kira ini bakal lama banget ya, ternyata super duper kurang gitu loh. Malah kayak kita jadinya terlatih banget untuk kayak untuk elevator pitch tuh kayak gini dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya ini sesuai dengan gambarnya, ini juga Florian Fernandez, dia head of SFP Rendezvous.
Dia juga yang menjaga kita, termasuk Kak Cika di sana. Dan itu komunikasi kita terhadap festival dan juga bisa dibilang panitia-panitia kan sini juga cukup baik ya, apalagi juga sama Gabriela kita sempat ketemu juga di sana, dan itu sangat seru sih gitu, dan sangat mungkin memang itu tuh aku akuin itu memang ilmu-ilmu yang aku belum dapat dari mana-mana gitu, dan aku sangat bersyukur, dan Gary pun juga sangat bersyukur gitu. Maybe moving on aku cerita waktu di festival ya Gary, waktu kita sampai kita right off the bat sebenarnya di sananya kita have the privilege untuk ngikutin banyak keynote dan juga beberapa workshop gitu. Salah satunya ini ada distribution case study, ada beberapa produser, salah satunya ada Zahra dan juga Dominic gitu. Dan ini salah satu sesi keynote kita sama teman-teman Focus Group juga. Itu juga another distribution case study yang menurut aku sih itu eye opening ya sebenarnya gitu, karena lagi-lagi it feels more intimate ya mungkin dibanding kita online gitu. Ini kita dilakukannya langsung di sana, dan itu tuh kita dapat ilmu-ilmu yang sebenarnya rather like a therapy session gitu rasanya. Kayak it's okay, kayak as a filmmaker I think it's also important to keep your mental state sane juga ya, karena kan kayak creative work, it's also putting yourself out there gitu. Dan menurut aku di sana sebenarnya aku ngerasa safe banget sih, dan aku juga yakin sebenarnya aku dan Gary diberikan environment yang super duper aman untuk kita bisa explore apa yang kita mau lakuin gitu. Terus sebenarnya kita juga udah, karena kita ketemu di sana, kita juga sempat bonding banget ya sama teman-teman fokus Group di sana, dan juga teman-teman fokus lain seperti fokus WIP dan juga fokus Kopro gitu. Kita sempat kenalan, kita juga kayaknya being in Indonesia tuh karena kayak jauh banget dari yang lain, itu tuh juga menjadi topik yang menarik gitu untuk mereka ngomongin juga ya. Jadi kayak it was a really fun time sih di sana. Dan sebenarnya kan kita juga dikasih 2 hari ya Gir di sana. Kita sempat nyampe, terus kita ada 2 hari untuk prepare our page di sana kan, karena the big day-nya itu kan sebenarnya di tanggal 19, which is ini foto waktu kita di brief di Hamin satunya bahwa kayak alurnya bakal kayak gini. Sebenarnya tadinya sih sebenarnya aku sama Giri bakal nakal dan menonton film, menyempatkan nonton film. Cuman terus akhirnya kita kayak enggak, kayak kita harus latihan. Jadi of course aku sih sendiri gugup ya, dan super duper ini it's a big stage, it's the palace stage gitu. Kalau lu gimana Ger rasanya waktu preparing for the page? Tentunya sebenarnya gugup banget ketika preparing the page, tapi sekitar 30 menit sebelum page-nya dimulai, salah satu partisipan fokus group lain ngomong sesuatu yang membuka mata aku banget gitu. Dia bilang katanya, sebenarnya ya kita itu tuh jangan takut untuk pitching, it's a privilege. Dia bilang, lo dikasih waktu 4 menit untuk ngomong passion project lo di depan semua decision makers gitu. Lo harusnya happy nggak sih, bukannya takut gitu. It's your dream to make this project kan gitu. Dan di situ perspektif aku shift kayak, oh iya bener juga ya, aku dikasih privilege 4 menit nih buat ngomongin hal yang aku pengen banget bikin gitu bersama Faisya gitu. Harusnya aku seneng gitu. Ya tapi itu kan teori ya, di depan panggung sih aku gemeter banget. Faisya bisa ngeliat itu, Kak Cika bisa ngeliat itu gitu. Cuman pada akhirnya ya itu pengalaman yang sangat menyenangkan buat aku gitu. Iya, terus habis itu untuk foto ini specifically, ini sehabis dari pitching kita ada privilege untuk melakukan one-on-one meeting gitu dengan beberapa decision makers yang kita bisa ketemu di sana gitu. Sebenarnya pada dasarnya tuh programnya itu lebih ke development kita untuk produksi, dan juga seakan-akan platform kita jualan kali ya, untuk kita bisa ketemu sama orang-orang ini yang potentially bisa membantu project kita gitu.
apalagi karena prosesnya masih development to pre-pro, kita jadinya punya kesempatan untuk ketemu-temu orang yang mau masuk ke projectnya di tengah-tengah, atau mungkin udah ada yang apa ya, kayak udah ada beberapa festival dan juga sales agent yang gue tertarik banget nih sama project lu, kira-kira selesai kapan. Dan itu tuh conversation yang menurut aku super duper itu membantu banget sih, karena who knew that table would spark so many conversations gitu untuk kita dan juga untuk kebaikan project ini ke depannya. Dan jadinya tuh sebenarnya jadinya walaupun kita masih ngerasa mungkin agak inferior ya gitu, tapi sebenarnya itu once in a lifetime opportunity banget sih rasanya kalau udah dikasih meja dan orang-orang ini pada mau ngomong, mau sebenarnya lebih tepatnya mau dengerin kita ngomongin filmnya jauh lebih lanjut dan juga mendalam gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Gary? Boleh dong tambahin lagi. Sebenarnya di Cannes itu tuh pengalaman yang didapat itu tuh bukan cuman soal networkingnya atau cuman soal pitchingnya gitu, tapi juga soal komunitas gitu. Karena di sana kecintaan terhadap film dan sinema itu tuh kayak sangat terasa gitu di sana, dan itu sangat membangkitkan semangat aku bersama Feisha. Kami jadi kayak, ayo deh bisa nih, kayaknya nih ada titik cerah nih untuk kita bikin film pendek kita nih gitu. Kayak semua orang di sana sangat mendukung gitu, bahkan kami ke partisipan fokus skrip lain maupun fokus WIP, dan mereka sebaliknya ke kami itu juga sangat mendukung gitu. Jadi kerasa komunitas dan belonging itu sangat ada di sana, dan itu memberikan kami semangat kayak yuklah kita bikin gitu. Dan ya begitulah gitu. Dan yang menarik ya, kan itu kan besar sekali. Nanti aku juga bakal cerita nih teman-teman, aku juga punya beberapa foto-foto yang ingin aku bagi. Tapi kalian ada di ruang yang tadi Feisha bilang ruang aman. Iya, kalian ada di short film corner rendezvous pertemuan industri. Jadi film pendek, jadi memang ada di habitatnya masing-masing ya. Jadi di Cannes tuh kan seru banget gitu. Ada market betul, tapi ada yang film panjang, ada dokumenter, itu juga punya semacam ekosistemnya masing-masing ya. Kita fokus sih di film pendek dan aku seneng banget lihat gemetarnya Gary berhasil diatasinya tuh sendiri gitu. Wah, gila keren banget. Dan kalian berdua, bukan karena aku nasionalis terus aku ya hidup project Indonesia, enggak sih, tapi keren banget pitch-nya. Nah, giliran aku ya, kalau kalian filmmaker nih gitu, kalau pergi ke sesi seperti itu apa sih tadi udah, sekarang kalau festival terus aku ngapain gitu. Menarik, tadi kalian sudah sebut tentang decision maker, jadi aku akan ceritakan nih. Aku punya video juga ya, taruh dulu di sini. Tata. Apa sih? Nah, gemes banget. Mana Gary-nya? Cuma beda berapa bulan juga. Ini belum di Cannes, belum, baru di Mini Kino Film Week yang ke-11 tahun lalu, bulan September. Ada namanya Shorts Up di bagian dari Short Film Market. Dan ini, wah ini orang-orang hebat nih semua, baik filmmakernya, baik projectnya, maupun juga yang hadir untuk memberikan masukan ya. Ini macam-macam nih, ada dari, jadi teman-teman yang namanya decision makers, ketika aku diundang sebagai salah satu decision maker. Aku adalah salah satu dari cukup banyak yang diundang, dan itulah spesialnya kenapa diundang banyak, karena kan punya kekuatan untuk mengundang sebanyak itu. Decision maker yang dimaksud adalah pembuat keputusan untuk organisasinya masing-masing. Jadi kita tidak menentukan hidupnya si para filmmaker yang ada di fokus WIP, fokus script, enggak, bukan kita. Tapi kita menentukan, kita pembuat keputusan untuk organisasi atau festival atau distribution atau sales agent yang hadir di sana. Gary tadi bilang punya 4 menit untuk bercerita tentang proyek yang sangat ingin penuh kecintaan dibuat.
kepada para pembuat keputusan ini, banyak hal baik bisa terjadi cukup cepat koneksinya. Kurang lebih itu. Nah, ini decision maker juga macam-macam gitu. Tentu saja dari festival yang berbeda ya. Kalau yang ini tahun lalu ada dari mana? Dari Tribeca, dari Jepang, macam-macam. Nah, di Shorts Up juga ada ruang-ruang aman yang ingin diciptakan. Teman-teman, ini bukan endorse loh. Ini hanya ingin bilang bahwa ini adalah setapak ya, jalan setapak dan banyak jalan setapak untuk menuju ke ruang-ruang pitching lainnya yang bukan hanya untuk pitching, tapi itu untuk menguatkan niat, untuk memperluas jejaring bahwa proyeknya yang ingin dibuat itu yuk dibuat yuk gitu. Kan cepet kan? Langsung nyampe ke kan. Yang nggak secepat itu. Seperti yang diberitakan di mana-mana, yang selalu dilihat, kita masuk seperti dalam pusaran tornado. Begitu banyak orang yang kalau tadi Gary bilang begitu cinta sinema. Aku lihatnya ini sebuah festival yang performatif juga ya. Bagaimana orang-orang ada di sana bukan hanya untuk sinema sebetulnya, untuk dilihat dan melihat, dan politik itu ada di festival ini, dan mungkin festival ini adalah politik gitu. Jadi kalau mau lihat percaturan dunia dan negara, kita bisa lihat di stand-stand yang ada, nih bendera siapa, sharing booth sama siapa, kita lihat nih siapa yang temenan, siapa yang lagi nggak temenan, siapa yang, ya jadi macam-macam sekali. Sayangnya aku bukan dari dunia politik ya, jadi nggak bisa terlalu membaca hal ini. Tapi untuk mewakili Mini Kino hadir di sini, ini sebetulnya belum pernah menjadi trajektori kami, karena kami biasanya memang tentu saja fokus pada film pendek, dan kelihatannya hari ini, tahun ini, Sinema di Demang meraih mendapat kesempatan untuk bisa menjangkau lebih luas lagi industri film pendek, bahkan di negara yang sangat jauh dari Perancis. Itu rasanya memang juga sebuah keputusan politis yang juga strategis. Tentu saja semua orang punya kepentingannya masing-masing. Ini salah satu acara di standnya Belanda. Jadi Belanda rame-rame tuh, ada CNL, ada Cinesud, jadi macam-macam organisasi mempromosikan apa yang mereka buat untuk film pendek, film panjang, TV series, industri intinya. Dan tetap diingat, kita hadir di sana tetap merupakan perwakilan dari film pendek. Dan film pendek punya nilainya, dan nilai yang paling penting sebetulnya adalah nilai diplomasi budayanya. Tentu saja suatu hari kita sangat berharap bisa hadir di market seperti ini. Ini adalah ruang tempat mencari sinar matahari yang juga merupakan tempat cari makan 15 menit, 20 menit, cuma punya waktu segitu di antara meeting-meeting. Mungkin Gary sama Fesya ingat makannya mau rap lagi, nasinya mana nasi gitu kan. Nah, kita berharap tentu saja nilai ekonomi hadir gitu kan di suatu hari juga mengiringi film pendek dan nilai-nilai budaya dan diplomasinya. Ini adalah suasana pesta koktail yang kadang diundang, kadang nggak diundang ya, Gary sama Fesya ya. Jadi kita beruntung, kita selalu punya teman-teman. Mini Kino juga beruntung sekali punya teman-teman yang tiap malam ada aja undangannya. Kenapa? Karena bukan untuk party atau gimana, tapi ya memang untuk ketemu dan untuk kenalan dan untuk diperkenalkan lagi. Dan disitulah kemudian pertemanan dimulai dan dijaga dan dirawat. Ini adalah salah satu foto ruang kota yang tentu saja terbayang ya bagaimana ekonomi berputar. Sudahlah ya, kita sedang tidak membicarakan disertasi pariwisata, tapi rasanya Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan yang lain-lainnya, pariwisata semua rasanya pasti mempertimbangkan dan selalu merujukkan sebagai festival yang penting, bukan hanya nilai budayanya. Sesi-sesi seperti ini yang tadi juga diceritakan dan disebut sama Gary dan Fesya merupakan hal yang perlu aku kunjungin, karena secara festival aku perlu tahu apa yang sedang dibicarakan, apa yang dianggap penting, kenapa hal tertentu menjadi luar biasa dan menjadi penting dan bisa menjadi strategis untuk negara lain atau suatu perspektif. Jadi untuk Mini Kino yang juga memiliki ruang dan bisa kontribusi untuk lokal, nasional, dan internasional, penting buat kita juga bisa belajar dari apa yang mereka bicarakan.
Kalau bicara di bulan sabit kayak begini, ini terima kasih Jerman Jerman Party ya. Bisa sama Gary ketawa, kita diundang gitu, dan senang sekali bisa melihat juga bagaimana eh, tiap-tiap negara sebetulnya berlomba, sungguh berlomba untuk menampilkan dan menghadirkan banyak talenta-talenta ataupun decision maker ataupun kesempatan-kesempatan yang ada di negaranya masing-masing. Jadi sebetulnya pesta-pesta ini tanda kutip sebetulnya adalah upaya diplomasi. Aku sebetulnya tidak terlalu introvert, tapi di sela-sela meeting dan di sela-sela panel, short film library adalah ruang amanku untuk tadi kan Fasya pingin banget nonton film sama, aku juga pingin gitu kan. Tapi akhirnya short film library, video library ini adalah akses utama untuk mencoba mencari dan menonton apa yang kita lewatkan karena kita harus hadir di berbagai pertemuan dan berbagai panel seperti ini. Jadi aku nggak tahu bagaimana resep kalian untuk menahan diri pergi ke ruang screening, tapi akhirnya aku baru dapat kesempatan ya ini karena meeting-meeting seperti ini. Nah ini seru nih, salah satu meeting seru dengan Prancis. Jadi di sini juga ada Ibu Irini. Halo Ibu Irini, ya kelihatan panggungnya aja. Punggungnya aja. Tapi ada Vivian. Nah, ada staf Kementerian Kebudayaan, ada orang dari kedutaan Prancis, ada dari Clermont-Ferrand. Jadi kita di Cannes bicara tentang kemungkinan mengembangkan talenta lagi dan menampilkan bukan hanya Indonesia tapi juga Avan ya. Ada berbagai hal dibicarakan di Cannes dan bukan hanya sama Clermont-Ferrand tentunya. Sekali-kali aku ikut muncul juga. Ini kebetulan nih disayang banget sama short film corner rendezvous. Ada breakfast meeting, aku dikasih salah satu tempat yang sangat indah pemandangannya, tapi tetap aja dong dalam 2 jam harus bertemu dengan hampir 40 filmmaker. Iya, hidup Indonesia, jualan lah ya, jualan Mini Kino Film Week, jualan Indonesia, dan tentu saja bukan hanya itu, aku juga diminta bertemu lebih banyak orang bersama dengan rekan dari festival lainnya, ada dari Go Short. Kita ada namanya Truth or Dare, jadi kita juga harus menonton beberapa project dan kemudian memberikan feedback yang jujur dan memberanikan diri untuk jujur, termasuk juga filmmaker-nya juga perlu memberanikan diri untuk mendengar feedback, tapi biasanya selalu semuanya konstruktif dan ya ini salah satu hal yang bisa kita jadikan kontribusi ketika kita hadir dengan perspektif kita yang unik dari Indonesia. Nah, 02-05 Juli 2026, kalau ada yang di Berlin, wah ini promosi lagi. Jadi Mini Kino temennya banyak ya. Kita udah berjejaring dan akan hadir di Cinema of Kamening yang diadakan oleh Cinema Transtopia di Berlin. Dan ini baru pertama kali kita ketemu. Jadi kan juga mempertemukan. Jadi kita sudah tentu saja berdiplomasi, bernegosiasi secara secara online, tapi tentu saja berbeda ketika kita bertemu secara langsung. Wah, ini ada yang lagi deg-degan kayaknya ya. Tapi aku sungguh bangga di sesi ini aku duduknya paling depan, bukan apa-apa soalnya kakiku panjang. Jadi kalau paling depan tuh enak gitu bisa selonjor dan bisa dapat foto yang paling menyenangkan gitu. Jadi aku sangat bangga tentu saja karena melihat Fasya dan Gary yang sudah diikutin lah proyeknya, perjalanannya sudah dari tahun lalu. Dan aku yakin sebetulnya ini membawa kebanggaan juga tentu saja buat alma mater kalian ya, Universitas Multimedia Nusantara. Yuk sponsorin. Jadi apalagi ya yang bisa aku ceritakan, banyak sekali orang yang kutemui, tidak mungkin rasanya aku menghadirkan foto-foto aku ketemu lagi dengan siapa. Tapi yang menyentuh hatiku adalah ini setting kalau kalian lihat rigging di malam hari mulai jam 9.30 ya rasanya ya itu ada sinema di pinggir pantai. Jadi bahkan festival sebesar Cannes tetap ingat ada ruang-ruang publik yang dibuka dan sinema yang dibagi dan semangat kolektif bisa bersama-sama membagi tawa, membagi cerita, membagi kisah, membagi budaya yang lain itu secara cuma-cuma.
Tentu saja kekannya nggak cuma-cuma ya, tapi semangat untuk bisa hadir ada di sana dan tetap memiliki ruang putar publik seperti itu, aku pikir tetap luar biasa dan senang sekali bisa punya kesempatan ya untuk merasakan itu. Semoga kita bisa mini kino nih, semoga bisa apa istilahnya ATM, amati tiru modifikasi. Aku nggak terlalu setuju sih dengan konsep itu, tapi supaya gimmick semoga menimbulkan sebersit senyum di yang nonton. Aku pikir Mini Kino sebagai festival tentu saja mengambil inspirasi dari berbagai hal yang kita lihat ya di Cannes. Gitu. Aku sama Gary dan Vesya tuh jarang banget loh ketemu di acara ya. Kenapa ya? Iya. Berarti memang beda ya acara kita ya. Dan sungguh kita bertiga, kami bertiga juga jarang sekali ketemu dengan kalian masih ketemu tuh sama si Anissa ya, sama si Masih. Bagus ya. Aku juga ketemu satu kali. Kalian juga ketemu satu kali ya. Apa kalian Iya, ya kan gitu. Jadi begitu besarnya, begitu kompleksnya, begitu banyak pilihannya sehingga betul-betul semua orang ketika datang ke sana harus punya tujuan. Betul ya? betul. Jadi Um, kalau tujuan kalian apa nih sebagai filmmaker ke sana dan manfaatnya apa? Tadi Giri Siapa mau duluan? ngomong ya. Siapa duluan? Tadi Giri Pak mau. Undi. Fasya duluan. Sebenarnya sih kalau misalnya sebagai filmmaker tentunya em, aku sebagai sineas ya, kami sebagai sineas, kami juga pengen mengalami festivalnya gitu. Tentunya kita juga pengen experience nonton di teater Palai dan juga kita pengen ketemu teman-teman lainnya gitu, teman-teman fokus script lainnya. Tapi sekaligus sebenarnya ini adalah opportunity yang baik untuk kita bisa sharing dan juga cerita-cerita mengenai upcoming project kami ini sih sebenarnya. Dan hopefully kita juga bisa ketemu orang-orang lain yang mungkin di tahap yang sama-sama kita biar kita bisa juga saling sharing gitu. Dan juga kalau misalnya ada yang mau bantu ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak juga sebenarnya nothing tulus juga sebenarnya karena kayak teman kami yang ngomong itu it's a privilege to be in Cannes gitu. Jadi sebenarnya it's everything is to gain sih sebenarnya nothing tulus sih kalau dari aku ya gitu. Mungkin kalau dari Gary ada yang mau ditambahin nggak atau pesan-pesannya? Kesan dan harapannya yang pasti adalah untuk mengalami festival Cannes sendiri, karena ya festival The Cannes ini kan salah satu festival paling besar di dunia seperti yang Kak Cika udah bilang gitu, dan tentunya jadi mimpi aku pribadi dan mungkin juga Fasya untuk bisa ke sana. Dan ternyata di apa ya, di usia kami yang masih cukup anak-anak ini ternyata kami bisa ke sana, itu Lihat surreal dong banget. mukaku. Maaf. Umurnya berapa sih? Umurnya berapa sih? 22 ya? 23. Oh kita nggak semudah itu sih Kak. Kita 25 tahun ini. 25 gitu. Tapi Oh, tapi tak kira 22 loh, Ci. Bener sih, tapi masih muda. Bener, masih muda. Terus. tapi lucunya tuh di Prancis itu umur 25 itu dihitungnya itu masih masih Youth, remaja ternyata gitu. masih Itu youth. tuh kami baru Youth. belajar. Yes, Hmm. youth. Nah, oke, balik lagi. Ternyata kami bisa akhirnya ke Festival The Cannes, kami bisa merasakan festivalnya seperti apa, spiritnya seperti apa, bisa menonton film-film di sana, dan emang bener menonton film-film di sana dengan menonton film-film di tempat lain itu rasanya beda, feelingnya itu beda banget, dan itu sesuatu yang akan selalu aku inget gitu. Tapi juga yang paling penting menurut aku adalah soal komunitasnya gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, geng fokus script, geng fokus WIP itu saling support satu sama lain gitu. Dan tentunya ini adalah pertemanan yang perlu dijaga dan dirawat gitu ke depannya gitu, karena bisa jadi kami menjadi supporter satu sama lain, kami menjadi kolaborator satu sama lain gitu. Dan tentunya aku dan VC sangat peduli dengan proyek-proyek mereka gitu, dan kami ingin tahu ke depannya apakah apa ya, jalur kami bisa bertemu lagi gitu, entah di festival mana lagi, entah di acara apa lagi.
Tapi yang kami tahu sih ada dua teman fokus skrip kami yang filmnya terima di Minikino ya tahun ini ya gitu. Sorry spoiler nih, walaupun belum ada programnya Minikino. Cuman bisa jadi nanti kalau misalnya ya alhamdulillah aku dan Vesia bisa ke Minikino, kami bisa ketemu lagi sama mereka gitu. Oke. Kalian masih ingat nggak dari negara mana aja nih? Wah, ini ada ujian geografi yang mendadak ya gitu. Dari benua Amerika. Ada Brasil, Kalau ada kalau Brasil, nggak salah ada Spanyol dan Kolombia. Iya. ada Brasil, Kolombia. Ya, dari Eropa ada Spanyol ya. Terus Ada mana lagi Spanyol. ya? Yang ada di fokus script kalian ingat nggak? Dari UK ya itu ya. Kalau yang dua orang yang kita ingat sih dia dari Spanyol dan satu lagi dari Kolombia sih itu aja sih ya. Atau ada yang aku miss ya Gere? Atau ada yang apa nih? Ada yang gue miss ya kalau nggak salah. Bener kok. Dari Kolombia, dari Spanyol, Dari Belgia ada. dari Oh Belgia, iya, ya, dari Ya, Prancis juga ada. ada Prancis. ya. Ada Ya, dari Quebec juga ya. Jadi ya. seru ya, memang macam-macam ya. Tapi yang dari Asia Pasifik memang dari Indonesia aja ya. Terpilih dari berapa totalnya. Nah, ini kita nggak tahu. Mereka nggak disclose ini sih ya, berapa banyak kandidatnya. Yang pasti memang mereka sangat selektif dari Cinema du Dumont. Kalau untuk fokus script, mereka hanya spesifik, biasanya hanya mencoba menjangkau universitas-universitas partner. Jadi ini cukup unik ketika Indonesia yang dijangkau, yang dicolek adalah, yang disapa adalah Mini Kino gitu. Jadi kita bangga juga dan sebetulnya senang. Harapan pertama kami adalah yang penting filmmaker harus bisa berangkat. Ternyata hoki juga ya. Terima kasih dukungannya. Kita bisa berangkat dan delegasi Indonesia sebetulnya yang ke Cannes tuh banyak banget ya. Tapi itu tadi kagak ketemu. Jadi ya udah ya, kalian dapat oleh-olehnya dari Cika, dari Gary, sama dari Veisha. Nah, kalau boleh aku nambahin nih Veisha sama Gary, karena kita tujuannya kan memang beda-beda ya. Aku seneng sih dengernya bahwa memang selalu kalau filmmaker jadi seperti recharging gitu ya, seperti isi baterai ya, jadi semangat lagi. Kalau dari festival sebetulnya serupa gitu. Kita ketika kita hadir di berbagai festival, termasuk di Cannes ini, di Cannes ini uniknya nih karena kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang serupa dari organisasi yang serupa. Tapi yang datang ke Cannes adalah juga orang-orang decision maker-nya gitu. Jadi misalnya kita ketemu dengan badan perfilman representasi utama dari negara tertentu. Itu membuka banyak sekali pintu negosiasi dan pintu kemungkinan kita bisa bekerja sama di masa yang mendatang. Kemungkinan kita bisa membawa showcase film-film pendek Indonesia ke negara tersebut. Dan sebaliknya, Mini Kino Film Week karena kita sebagai festival juga kita juga bisa membawa. Dan yang aku pikir sangat baik adalah setauku di Cannes ini juga ada representasi dari festival lain ya. Ada Jakarta Film Week, ada Indocs dengan Docs by the Sea. Jadi aku pikir sangat positif bahwa yang dibawa ini bukan filmmaker saja, tapi ada ekosistem lain, yaitu ada dari festival juga. Karena kita adalah gerbang-gerbang yang sangat bisa membuka diri terhadap potensi kolaborasi yang lainnya. Yang menarik lagi adalah ada tujuan. Eh, Tujuan Mini Kino ketika datang bukan hanya representasi Mini Kino untuk Mini Kino saja, karena sebagai festival kita bisa punya kesempatan untuk menularkan apa yang kita pelajari dan langsung bahkan mempraktikkannya dengan harapan yang ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri gitu di Indonesia. Gitu di Indonesia seberapa banyak talent yang bisa datang ke Shorts Up misalnya di Mini Kino Film Week loh padahal gitu kan. Atau berapa banyak yang bisa datang mimpi deh gitu bisa ke Cannes gitu kan. Berapa banyak gitu. Tapi kita percaya bahwa dengan membukakan jalan dan juga syukur Vesya sama Giri bisa berangkat, kalian bisa jadi inspirasi juga dan moga-moga bisa membuka jalan buat yang lain juga gitu dan pasti pengalamannya eh, pasti bisa positif sih gitu. Jadi itu tujuannya. Nah, emang kalau udah selesai ke Cannes terus kemudian selesai filmnya kan enggak ya gitu. Jadi sama-sama punya PR nih. Jadi biar ini adalah bagian terakhir dari oleh-oleh gitu. Oleh-oleh mana sih yang ada PR-nya? Oleh-oleh dari Cannes. Apa aja nih PR-nya kalau buat kalian dari Po and Bones Film? Apa nih PR-nya?
Kalau dari kami, Pulse and Bones, tentunya kami ada laporan yang menunggu ya. Oh itu sih kita itu nggak usah dipikir sebagai PR. Itu memang sudah apa ya itu sudah takdirnya gitu kan. Harus Takdir. dong. Ya, laporan udah lah, nggak usah dipikirin gitu. Harus dilapor. Itu. PR yang lain. Cuman untuk kalau dari kami, tentunya Gary bakal terus mendevelop konsepnya untuk menjadi matang ya gitu. Dan dari aku sendiri, aku sebenarnya sangat beruntung bisa ketemu sama orang-orang dari one-on-one meetings dan juga di luar itu yang mau membantu film pendek kami gitu. Jadi Boleh sebenarnya nggak secara spesifik spill dikit ininya apa namanya perannya kayak misalnya ketemu produser kah atau sales agent atau calon distributor boleh nggak secara spesifik apa nggak usah nyebut nama tapi nyebut peran. Nah. boleh banget. Jadi sebenarnya syukurnya tuh waktu itu sempat ada co-producers yang beberapa yang kontak kita di luar one-on-one meeting gitu. Cuman di one-on-one meeting ini tuh membantu kita banget karena kita juga bisa dipertemukan dengan beberapa sales agents, beberapa festival programmers, dan juga beberapa distributors gitu. Jadi sebenarnya kita trying to keep in very good contact with them dan hopefully kalau misalnya memang kita ada mungkin hasilnya jadinya baik, mungkin insya Allah kita juga bisa mulai produksi tahun ini gitu. Harapannya sih gitu. Mungkin dari Gary PR-nya mau dispesify kah? PR-mu sebagai penulis dan sutradara apa, Ger? PR-nya adalah mendukung Facia dalam memungkinkan syuting tahun ini. Dukungannya itu tuh bisa dalam bentuk banyak ya. Tentunya tuh kami tuh sekarang lagi dalam proses funding bisa dibilang gitu. Jadi aku sendiri pun sebagai sutradara juga tetap mengerjakan PR-PR sutradara aku lah gitu. Aku udah mulai bikin konsep segala macem gitu. Jadi ketika nanti dananya sudah lengkap gitu, kami bisa mulai masuk ke preps dengan lebih lancar gitu. Gitu sih sebenarnya. Sik. Berarti dengan cukup percaya diri, aku seneng banget karena apa yang kita janjikan ketika kita tentu saja ya kita mau minta dukungan kan pasti ada proposalnya itu. Terus pasti ada tuh kita udah prediksi ini dampak jangka pendeknya adalah ada interaksi langsung. Cek, udah ya interaksi langsung. Tentu perlu dirawat gitu supaya sungguh-sungguh berdampak dan itu sudah terjadi. Kalau buat Mini Kino sendiri, kita ingin tentunya membuka peluang kolaborasi yang lebih banyak lagi gitu. Dengan yang mungkin sudah pernah ketemu tapi belum pernah ngobrol, duduk langsung, itu kita sudah punya deretan organisasi-organisasi dan juga representasi dari negara yang punya kemudian festival ibaratnya signature festival gitu dari negara mereka kita perlu kontak lagi untuk bisa memungkinkan kolaborasi ini terjadi. Tentunya Mini Kino itu tadi kita kalau festival kan jadi pintu dan jadi jembatan gitu. Tapi kita perlu ada mekaniknya, perlu ada resource-nya, ada tenaganya dan energinya. Jadi kita nggak bisa kerja sendirian. Jadi kita berharap sekali memang kementerian dan yang bisa punya sumber daya ya lebih banyak bisa mendukung upaya-upaya dan juga hubungan-hubungan yang sudah dirawat ini dan itu bukan hanya dengan Mini Kino tapi juga dengan semua yang diberangkatkan gitu. Jangka panjangnya adalah ya memang kita berharap bisa menguat tapi kan menguat bukan hanya buat keluar ya. Kenapa kita bawa oleh-oleh dari Cannes? Kita mau bawa oleh-oleh juga ke dalam karena kita juga ingin memperkuat di dalam supaya kita juga sama-sama paham, sama-sama bisa ya berkolaborasi bersama juga lah dengan yang ada di sini dan kalau mereka paham, kalau teman-teman juga paham apa yang kita lakukan sebagai festival dan yang dilakukan oleh para filmmaker ketika mendapat peluang seperti ini, kita berharap hal-hal yang baik bakal terjadi. Jadi yang terakhir sebelum menutup boleh spill nggak sih ini filmnya tentang apa? Aduh, 10 detik aja gitu boleh nggak gitu? Biar doain banyak gitu. Oke. Jadi film yang kami sedang kembangkan, aku dan Facia sedang kembangkan, dan aku tulis bersama Cio, co-writer aku, itu berjudul Gentle Hands.
sebenarnya ceritanya itu tuh core itu selalu sama, selalu tentang persahabatan dua anak kecil gitu. Titik baliknya ceritanya akhirnya ketemu ceritanya itu setelah short up gitu. Jadi terima kasih short up. Dan sekarang ceritanya sudah siap untuk diproduksi. Ceritanya itu tentang seorang anak 11-12 tahun bernama Bani. Dia tinggal di area konstruksi terbengkalai. Dia itu cita-citanya itu cuma satu sebenarnya. Dia itu tuh pengen ikutan main sepak bola bersama anak-anak kampung di sekitar. Tapi anak-anak kampung di sekitar itu tuh jijik dengan Bani karena kulit wajah dan tubuh Bani itu dipenuhi bekas luka bakar gitu. Nah, melalui sebuah pertemuan dengan Rangga, seorang anak yang baru pindah ke kota satelit ini, kota Tangerang, em, si Rangga ini dia itu tuh sangat payah lah bermain sepak bola gitu. Akhirnya Bani berkenalan dengan Rangga dan yang awalnya itu tuh dari pembelajaran sepak bola, mereka mulai berteman dan itu tuh membuka pintu bagi Bani untuk merasakan pertemanan yang sangat menyenangkan tapi juga sangat menyakitkan di saat yang bersamaan. Cerita tentang itu. Aku sih mau nonton. Jadi ya terima kasih juga Feisha, terima kasih Gary untuk Terima waktu kasih. berceritanya. Dan sekali lagi di akhir ini kami juga menyampaikan terima kasih Mini Kino, terima kasih Cinema Dudumang, Short Film Corner Rendezvous Industri, Festival Cannes, terima kasih buat Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Big love buat manajemen talenta nasional, terus berjuang buat talenta-talenta ini, Universitas Multimedia Nusantara, dan semua yang kalau mau sponsorin filmnya Gary atau sponsorin Mini Kino Film Week bisa dan dimasukin menjadi kredit di MFV atau di festival. Ya, coba tolong hubungi ini. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Dah. Terima Dadah. kasih. Thank you.